Kalau nu ngerasa, no, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Nggak ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin. Karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok kodar ku ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ana wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ana wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan wis kawe, ora partner iki wis kawe. Angger bar iki wis kawe, wis plagiat to. Tadi kau lah niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Lil ghairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dadi guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nek rambutnya ora kena dipotong. Terus adol gotri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenise macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentuk pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo gotri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam templek jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku ya pinter, dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam.
Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan. Terus melarat goblok kritik. Woi ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putar. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk. Jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus ini tak kok aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. So ini kalau madzhab lah sementing Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsan yang tengah alas, ijek buruane polisi yang zaman dhisik ngono jenenge ilegal loge. Ya tetap nganakno musala. Juga komunitas sholat, mahabbah ning Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung kowe sekolah IAIN, cung kowe sekolah Alia, ben kok iso ning Al Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama ben entuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe. Seadan. Baru sing lucu gini, memang soalnya gue kayak. Sing sitok itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa kok eling Jumatan? Jadi kamu ngene-ngene tau mondok, berang tahun, 4 tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kowe ora kerja ning Arab Saudi gak? Amene di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Pokoke ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat itu kuwapok dan pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku dhisik tau ngaji, Cek. Motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amare pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niate kedunian menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan-pedotan. Oh penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso.
Jadi Zuri MTQ, Raiso dakwah modern. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kau nak sing ra pedotan ketua MUI, Zuri Musabaqah, orang arah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning hotel. Ya apa yang iku yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poine ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dekne ngono iku kegiatan nglayakno fakire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae ya perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di Sarang itu. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas Muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok ini sudah kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Mau coba ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatu wa rasuli, kere yo gawa agama, suga yo gawa agama, temangsang yo gawa, kemana-mana bawa. Dan lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati aku wali sing urip tak petuki. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah nek ono ana wali kan angel petukane. Kan gak sambung. Sinyale beda.